astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pengajian kita, yaitu membahas tentang nama-nama Allah, yang mana pada malam hari ini kita membahas tentang nama Allah yang keenam, yaitu As-Salam. Sebelumnya marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang ditakdirkan dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan rahmat dan kemuliaan ini dalam rangka kita mengkaji tentang nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah As-Salam. As-Salam adalah nama Allah yang keenam. As-Salam artinya yang selamat zatnya daripada aib. Selamat sifatnya Allah dari kekurangan, dan selamat perbuatan-perbuatannya Allah dari kejahatan atau dari yang jahat. Nah, ini adalah makna daripada As-Salam. Artinya Allah itu zatnya itu sebenarnya kita tidak boleh menyamakan Allah itu dengan makhluk, karena Allah itu laisa kamislihi syai', berbeda dengan makhluk, atau tidak boleh disamakan dengan makhluk. Nah, jadi tidak apa-apalah kita menyebut zat atau orang itu supaya kita memudahkan memahami. Jadi kalau disebut zatnya Allah itu orangnya, begitu maksudnya. Nah, jadi Allah itu dia Allah, As-Salam, maksudnya adalah selamat zatnya Allah itu atau orangnya itu daripada aib.
Aib itu artinya kekurangan. Jadi kalau kita penuh dengan kekurangan, tubuh kita ini ya, walaupun mata kita bisa memandang, tapi pandangan kita itu terbatas. Nah, itu kekurangan kita. Walaupun kita dikasih pendengaran, tapi pendengaran kita itu terbatas. Walaupun kita dikasih penciuman, indera penciuman, tapi jaraknya itu terbatas. Berbeda dengan Allah, zatnya itu sempurna, tidak ada kekurangan. Nah, itu zatnya tidak ada kekurangan atau tanpa aib. Jadi selamat Allah itu daripada kekurangan seperti makhluk-makhluknya. Kemudian selamat lagi sifatnya Allah dari kekurangan, sifatnya. Nah, itu tadi orangnya, ini sifatnya. Nanti dijelaskan satu persatu. Dan selamat perbuatannya Allah daripada kejahatan atau daripada yang jahat. Wajib bagi kita mengimani atau meyakini bahwa As-Salam termasuk salah satu asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan boleh kita berdoa atau memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut ya salam, ya salam, ya salam. Boleh kalau kita berdoa, misalnya diawali dengan ya salam, begitu boleh. Juga wajib kita mengiktikadkan, meyakini bahwa tidak ada satupun di antara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang jahat. Lain halnya dengan takdir, kita wajib mengimani bahwa takdir atau qadar baik dan qadar buruk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab perbuatan berbeda dengan takdir. Kalau takdir kan ada 6 rukun iman itu. Yang pertama beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada nabi-nabi Allah, dan beriman kepada qadar atau takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, gitu. Tapi kalau takdir boleh. Tapi kalau perbuatan Allah, tidak boleh kita mengatakan bahwa perbuatan yang buruk atau perbuatan jahat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengimani bahwa takdir atau qadar yang baik dan buruk datang dari Allah, sebab perbuatan berbeda dengan takdir. Ketetapan atau takdir yang jahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya sakit. Nah, itu takdir Allah yang menurut kita itu apa bahasanya itu ya kurang bagus lah begitu. Hilang harta dan lain-lain. Namun musibah-musibah yang kita terima baik pada diri kita sendiri, keluarga, atau pada yang lainnya, seumpama sakit-sakitan, kehilangan orang yang kita cintai dan lain-lain, sebenarnya itu bukan kejahatan atau keburukan dari Allah kalau kita bisa menyikapinya dan menerimanya. Tetapi kalau kita tidak bisa menyikapi atau menerima sesuatu yang datang dari Allah, baik berupa nikmat atau lainnya, bisa berubah menjadi kejahatan atau bala. Nah, jadi tergantung iman kita. Kalau kita melihat segala perilaku atau si perbuatan Allah kepada kita, yang itu mungkin berupa sesuatu yang menyedihkan untuk kita, atau perasaan kita itu kejahatan untuk kita. Nah, tapi kalau kita menyikapinya dengan iman, maka pasti dibalik semua ujian yang diberikan oleh Allah berupa musibah, pasti dibaliknya terdapat hikmah yang luar biasa. Nah, itu di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap segala sesuatu, setiap kesulitan itu di baliknya ada kemudahan. 2 kali Allah ulang kalimat itu di dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu,
di baliknya ada kemudahan-kemudahan. Nah, jadi kalau orang beriman menyikapinya ketika mendapat musibah, bala dan bencana, pasti dia memikirkan, oh pasti ini nanti ada hikmah di baliknya. Ada suatu kemudahan yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukata yushakuha illa wa kaffarallahu bihi min sayyiatih." Artinya tidak ada satupun yang menimpa muslimin dari kepayahan, dari kesulitan atau penyakit, duka cita atau gangguan perang, sekalipun ya duri yang menusuk kaki, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dengan salah satu sebab tersebut. Nah, jadi di balik semua cobaan ujian itu ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Orang yang sakit, orang yang punya penyakit tidak disembuhkan, sabar dia menerima penyakitnya tersebut, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Asalkan dengan catatan dia menjalani sakitnya itu dengan sabar, dengan ridho, dengan ikhlas, tidak mengerutu, tidak mengeluh, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Maksudnya musibah-musibah yang menimpa kepada diri kita, harta ataupun keluarga, itu adalah untuk menasehatkan dan membersihkan rohani kita. Nah, jadi di antara hikmah di balik musibah yang ada melanda kita itu, yang diberikan oleh Allah, maksudnya untuk membersihkan rohani kita. Di samping kalau kita berdosa, kita banyak dosa, kemudian kita sakit, kemudian kita sabar dengan sakit tersebut, kita ikhlas, diampuni dosa-dosa kita, bersih rohani kita. Jadi roh kita ini bersih daripada segala macam kotoran-kotoran. Umpamanya kalau kita punya penyakit di dalam tubuh, lalu dioperasi oleh dokter, apakah perbuatan dokter itu bisa kita katakan jahat? Tentu tidak. Nah, kita ini sakit misalnya, datang ke dokter, kemudian ini penyakit ini kata dokter harus dioperasi. Kan kalau kita lihat, kalau kita pikirkan, dokter mengoperasi itu kayak kejam begitu, kayak jahat begitu kan? Dibelah perutnya pakai pisau, keluar darah, kemudian diobok-obok di dalam perut kita nih, kalau ada tumor atau apa gitu kan, diobok-obok. Itu kelihatannya seperti jahat. Tapi apakah kemudian kita menganggap itu suatu kejahatan? Tidak. Kenapa? Karena dokter melakukan itu karena untuk mensehatkan jasmani kita. Karena dibalik daripada kelihatan kelihatan dokter itu begitu kejam, kelihatannya dibelah pakai pisau sampai berdarah gitu, kelihatannya kejam, tapi dibalik itu ada nanti sesudahnya ada kesembuhan, ada hikmah dibalik itu. Nah, di sini tentu kita tidak protes, tentu kita tidak menganggap dokter itu jahat. Karena perbuatan dokter itu adalah satu kebaikan untuk mensehatkan tubuh kita. Nah, begitu. Jadi kalau kita melihat kalau ada Allah memberikan musibah, oh ini barangkali Allah nih ingin membersihkan rohani kita. Diberi kita sakit, kalau kita bisa sabar menerimanya, kemudian bersih daripada dosa-dosa kita itu, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang beriman dia memandang hikmahnya, memandang sesudah daripada kejadian tersebut. Nah, itu pelajaran daripada nama Allah As-Salam ini. Demikian juga apabila Allah memberikan satu musibah, tidak lain adalah untuk mensehatkan rohani kita dari penyakit-penyakit yang disebabkan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kemudian sebelum ia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah masuk Islam di masa jahiliyah. Ia mempunyai kenalan seorang perempuan. Setelah ia masuk Islam lalu hijrah
kemudian dan perempuan itu pun juga masuk Islam. Ceritanya ada seorang sahabat, dia ini baru masuk Islam, dia jatuh cinta kepada seorang perempuan. Nah kemudian perempuan ini hijrah dan laki-laki itu pun juga ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Di suatu hari sahabat tadi yang baru masuk Islam tadi bertamu dengan perempuan tersebut. Dia datang kepada perempuan tersebut, bertamu, berkunjung lah begitu. Kemudian mereka berbincang-bincang, ngobrol. Yang sahabat tadi dengan perempuan tadi mengobrol dia. Selesai itu perempuan tadi meninggalkan tempat itu. Adapun sahabat yang tadi mu'allab tadi, yang baru masuk Islam tadi, sambil berjalan ia terus memandang kepada perempuan tadi. Ya, setelah pulang mungkin dari ngobrol-ngobrol tadi, kemudian dia melihat perempuan tadi pas mau pulang ke rumahnya, jalan tuh tidak nampak lagi, tidak melihat lagi, asik dia memperhatikan perempuan tadi, sehingga dahinya tadi, apa kalau bahasa sini, tetumbur apa namanya, tetumbur tiang. Jadi yang laki-laki tadi itu mau pulang, mandangi terus kepada perempuan itu, sambil tidak sadar lagi ternyata di depan ada tiang. Tetumbur kepala jidatnya tadi ke tiang itu, kemudian benjol di sininya, benjol. Nah, dan membuat dahinya tadi benjol, yang laki-laki tadi. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian yang dialaminya itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala uqubatahu fid dunya." Artinya apabila Allah menghendaki dengan hambanya menjadi orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan hukumannya di dalam dunia. Nah, jadi tadi itu Allah sebenarnya memberikan hukuman kepada laki-laki tadi, jangan terlalu berlebihan memandang perempuan tuh, maksud Allah gitu kan. Nah sampai lupa tadi, akhirnya kejedot dinding. Jadi kata Rasulullah, kalau Allah itu suka, senang dengan hambanya, dia akan membalas hambanya itu langsung di dunia. Jadi kalau sudah di dunia dibalaskan Allah, nanti di akhirat dia bebas daripada siksaan. Jadi kita kalau ada ingin melakukan kejahatan misalnya, ingin melakukan maksiat, kemudian susah jalannya tuh, mau nuju ke tempat maksiat tuh susah, anggap aja lah mungkin ada pesta apa di sana begitu kan, di situ ada perjudian, ada mabuk-mabukan, kita pengen datang ke situ, tapi pas mau datang tiba-tiba ban motor kita pecah misalnya, atau motor mogok tidak bisa jalan. Nah ini menurut kita, aduh musibah ini menurut kita. Tapi sebenarnya Allah itu menginginkan kita itu tidak datang ke tempat itu. Ini adalah pertanda bahwa Allah itu suka, cinta kepada kita, sehingga kita dihalang-halangi untuk bisa ke tempat itu. Nah begitu. Atau kita ya melakukan maksiat, tahu setelah melakukan maksiat itu ya jadi banyak gitu musibah yang datang kepada kita. Nah barangkali ini Allah menghendaki hukuman di dunia, tapi nanti di akhirat kita tidak mendapatkan hukuman lagi. Ya begitu maksudnya. Jadi cerita daripada orang tadi demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyikapi musibah. Setiap musibah yang datang menimpa mesti kita cermati atau kita sikapi dengan baik. Kata para ulama, setiap musibah yang menimpa kita apabila kita sikapi dengan ridho kepada Allah, maka itu akan menaikkan martabat atau kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, dia ada beda nih, Pak. Kalau orang beriman mendapatkan musibah itu namanya ujian. Kita ini kan misalnya ibadah rajin, semua kewajiban yang diperintahkan Allah tidak pernah kita tinggalkan, zikir kita jalan dan lain sebagainya jalan. Kemudian kita ditimpa musibah, itu namanya ujian. Tapi kalau kita nih orangnya tidak taat kepada Allah, sering melanggar perintah Allah, kemudian dapat musibah, itu barangkali namanya teguran. Allah tegur, sudahlah lagi melakukan itu, sudah, ayo kita
kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jangan lagi seperti itu. Ditegur, itu teguran namanya. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah, dia mendapatkan musibah, itu namanya azab. Nah, jadi kalau semuanya tuh mendapat musibah tergantung orangnya. Kalau orang yang taat, soleh, mendapatkan musibah yang sama, namanya ujian. Kalau orang yang dia tidak melanggar perintah Allah, tapi dia bukan kafir, dia tetap orang Islam, melanggar perintah Allah, suka maksiat, itu teguran supaya kita tuh cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang kafir yang tidak beriman, itu namanya azab. Bukan teguran, bukan ujian, tetapi azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita rasakan saat ini. Kita ditimpa musibah virus yang seluruh dunia. Ada orang kafir yang dapat virus itu juga. Ada orang Islam, ada orang ahli maksiat. Tergantung. Bagi orang yang ahli taat, terserang virus itu, maka itu ujian untuk dia. Bagi orang kafir, jadi azab untuk dia. Dan bagi orang ahli maksiat, menjadi teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah. Seorang hamba bisa dikatakan Abdus Salam apabila ia selamat dari beberapa perkara. Jadi pengertian As-Salam ini, kalau kita lihat daripada penjelasan-penjelasan tadi, yang pertama, Allah yang bernama As-Salam itu artinya dia yang selamat sifat, perbuatan, dan zatnya daripada kekurangan. Pengertian yang kedua, Allah As-Salam itu dia Allah yang maha menyelamatkan hamba-hambanya. Nah, begitu. Pertama, selamat dari melakukan kecurangan-kecurangan, baik hal yang bersangkutan dengan masalah harta, benda, seperti menyembunyikan aib barang yang dijual, kurang takaran, timbangan, kemudian korupsi dan lain-lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaisa minna. Orang yang melakukan kecurangan atau menipu, kami bukanlah termasuk golongan kami. Orang yang melakukan kecurangan atau menipu kami bukanlah termasuk dari golongan kami. Orang yang suka memain-mainkan timbangan, kata Rasulullah, orang yang suka bermain curang, orang yang suka korupsi, orang yang suka melakukan hal-hal yang dilanggar oleh agama, maka kata Rasulullah, dia itu bukanlah dari golonganku, kata Rasulullah. Dia bukanlah umatku. Artinya Rasulullah tidak mau mengakui orang-orang yang melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan yang seperti demikian. Kalau kita sudah tidak diakui oleh Rasulullah SAW, itu malapetaka bagi kita, Pak. Soalnya nanti kita ini kalau tanpa syafaat Rasulullah, rasanya tipis harapan bisa masuk surga. Kenapa? Setiap hari kita ini maksiat, apalagi kalau tinggal di kota. Keluar rumah baru melangkahkan kaki sudah maksiat. Mata ini memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini kalau tanpa syafaat Rasulullah, susah kita mau masuk surga. Nanti Rasulullah pas di jembatan Shiratal Mustaqim, ada Rasulullah di situ. Nanti di mizan menimbang amal kebaikan kita, Rasulullah ada di situ. Padahal ini hamba, ini umat Rasulullah sudah berat timbangan amal kejahatannya, hampir dimasukkan Allah ke neraka sudah orang ini. Tapi Rasulullah melihat, Rasulullah ambil sorbannya, Rasulullah lemparkan sorbannya ke timbangan kebaikan hamba tadi. Akhirnya hamba yang awalnya rencananya mau dimasukkan ke neraka, dilempar oleh Rasulullah, sorban Rasulullah ini jadi berat timbangan amal kebaikannya. Itu syafaat Rasulullah SAW, pertolongan Rasulullah SAW. Ada lagi nanti umat yang di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu orang paling pertama masuk surga. Makhluk hamba Allah yang paling pertama masuk surga adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat-sahabatnya, kemudian kita umat-umatnya yang ikut syariat Rasulullah, baru nabi-nabinya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu sesudah kita nanti masuk surganya, aturannya. Kemudian yang masuk surga duluan siapa?
Rasulullah, dan yang paling terakhir sahabat yang paling kaya. Orang yang paling kaya tuh sahabat Rasulullah, ada yang paling kaya ya, saya lupa namanya, Abdurrahman bin Auf ya namanya. Itu nanti yang paling terakhir masuk surga karena hisapnya banyak. Nah, jadi orang kaya ini banyak hisap, banyak perhitung-hitungannya nanti. Nah, begitu. Nah, ketika masuk semua sudah Rasulullah nih, ada masih beberapa orang nanti umatnya Rasulullah di dalam neraka masih disiksa karena dia melakukan maksiat di muka bumi ini misalnya 10 tahun, maka dia disiksa dulu. Tapi kalau dia walaupun dia ahli maksiat, dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, walaupun dia ahli maksiat, kalau dia pernah atau ada keimanannya kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan tetap masuk surga walaupun dia pernah melakukan maksiat. Tinggal nanti transit dulu di neraka. Berapa lama dia melakukan maksiat, disiksa dulu di neraka, habis siksaannya berapa lama, baru nanti kembali ke dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah itu ketika masuk surga masih ada umatnya tuh yang di neraka belum tenang. Rasulullah tuh masih kayak orang kebingungan begitu di surga. Belum senang Rasulullah kalau masih ada umatnya masih ada di neraka, masih bingung, masih kesana kemari Rasulullah tuh. Begitu saking cintanya kepada umatnya. Nah, orang yang membuat bingung Rasulullah ini, yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, inilah yang nanti disyafaati Rasulullah SAW. Nah, kata Rasulullah, bagaimana golongan yang tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Siapa tadi? Ya, orang-orang melakukan penipuan tadi, melakukan apa namanya tadi, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain. Ini tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min zalik. Kedua, selamat dari dendam, yaitu akhlak daripada hamba Allah yang berakhlak dengan nama as-salam tersebut. Dia selamat daripada dendam, tidak ada dendam di dalam dirinya. Dendam adalah salah satu kemarahan yang belum terlimpahkan dalam hati. Orang yang di hatinya ada sifat dendam, tidak boleh baginya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas dasar dendam tersebut. Ada orang nih, ya, kerjanya nahi mungkar, amar ma'ruf. Nahi mungkar, tahu kan Pak? Dia kalau ada orang main judi, datang dia ke situ, wah, dihabis-habisinya. Orang main judi di situ dia datangi, dia obrak-abrik orang main judi di situ. Ada orang minum itu dia obrak-abrik. Kalau dia melakukan itu atas dasar dendam, maka tidak diterima amalnya itu. Nah, jadi tidak boleh dia marah kepada orang yang begitu itu atas dasar dendam pribadi, tidak boleh. Jadi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Yang ketiga, orang yang beriman dan paham akan makna as-salam, dia akan lahir akhlak selamat dari iri dan dengki. Orang yang beramal dengan makna as-salam ini, maka dia akan akan terbebas dirinya atau selamat dirinya daripada sifat dengki atau iri hati. Apa itu dengki? Itu kemarin yang dijelaskan. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya beli motor, dia demam.